Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Muhammad Saufi, saya dari Kalsel dan saya seorang mahasiswa. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa tujuan saya bikin video ini, bikin forum ini adalah untuk kita mempunyai wadah di dalam berkomunikasi, di dalam berdiskusi, dan juga saling mengingatkan satu sama lainnya bahwa kesuksesan adalah milik orang-orang yang menyiapkan hari ini dan akan mendapatkan hasilnya suatu hari nanti. Dan saya berharap, saya berdoa, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang suka berproses untuk mendapatkan yang namanya sukses. Nah, teman-teman, saya mungkin ini adalah video ketiga saya yang saya buat, dan kalau semisal teman-teman menonton video ini, 3 video ini, saya anggap teman-teman yang nonton ketiga video ini, dari video pertama, video kedua, dan video ini, saya anggap teman-teman sudah menjadi bagian dari sahabat dekat saya untuk berproses untuk mengupayakan diri kita supaya kita bisa segera bangkit dari keterpurukan kita. Ya, bagi kita yang mungkin keadaan finansialnya, keadaan keluarganya, ekonomi keluarganya, kemudian kecerdasan intelektualnya masih di bawah rata-rata atau standar lah. Mudah-mudahan itu bisa kita dongkrak bersama. Mudah-mudahan itu bisa kita tingkatkan bersama. Mudah-mudahan itu bisa kita lewati dan kita bisa beranjak dari itu untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang sukses, bisa menjadi bagian dari orang-orang yang cerdas. Ya, walaupun tidak cerdas secara berbagai ilmu, tetapi kurang lebih at least kita harus bisa cerdas lah di dalam menatap masa depan gitu. Karena untuk menatap masa depan ini, untuk bisa menatap masa depan ini, kita harus benar-benar jeli loh. Kita harus benar-benar paham. Dan juga kita harus benar-benar yang namanya fokus di dalam menatap masa depan ini. Nah, di pembahasan ini saya pengen membahas mengenai tentang, mungkin teman-teman yang nonton video ini sama seperti saya, yaitu punya keinginan serta punya pikiran bahwa sukses itu penting, seperti yang sudah saya sampaikan di video-video yang lalu. Nah, tetapi teman-teman, kabar buruknya adalah ketika kita hanya terfokus pada kesuksesan, kadang kita sering lupa bahwa gimana sih caranya untuk mendapatkan kesuksesan itu gitu. Gimana sih caranya supaya kita itu bukan hanya tentang usaha aja. Jadi bahasa lainnya adalah, kadang banyak orang-orang lain yang mungkin sadar bahwa sukses, tetapi dia tidak sadar bahwa cara yang ia lakukan itu loh tidak terlalu efektif untuk dia bisa cepat sukses. Nah, kurang lebih seperti itu. Contohnya misalkan banyak orang yang berpikir untuk sukses, tapi dia hanya mengandalkan nilai ijazah, dia hanya mengandalkan ijazah S1, sarjana, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bagus ketika kita mempunyai ijazah, kita mempunyai sarjana, itu artinya kita bagian dari orang-orang yang berpendidikan. Tetapi ada yang kita lupakan. Ada yang kita tidak sadar bahwa ada loh yang lebih penting daripada itu, yang tidak kalah pentingnya daripada hanya sekedar ijazah. Mungkin bagi orang-orang, cara untuk mendapatkan kesuksesan adalah dengan cara mencari uang. Cara untuk mencari uang supaya kita bisa mendapatkan uang adalah dengan cara kita usaha atau bekerja kan. Nah, cara kita untuk bekerja supaya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, mendapatkan gaji yang tinggi adalah dengan cara mendapatkan yang namanya ijazah setinggi-tingginya. Mungkin kebanyakan orang seperti itu. Tapi menurut saya punya pemikiran yang beda. Saya punya pemikiran yang lebih daripada hanya sekedar itu. Nah, dulu saya pernah disuruh berpublic speaking di depan kelas. Karena waktu itu UAS gitu. Mata kuliahnya adalah komunikasi dakwah. Kami disuruh berpublic speaking dan saya secara pribadi menyampaikan sebuah motivasi kepada teman-teman saya di lokal, di kelas. Waktu itu saya membahas mengenai tentang kuliah bagi saya, kesuksesan bagi saya gitu. Waktu itu saya menyampaikan bahwa menurut saya untuk kuliah
tujuan saya kuliah itu ada 4 yang saya cari, yang saya kejar, yang saya bikin target. Nah, menurut saya kuliah itu definisinya ada 4 bagi saya. Apa itu? Yang pertama adalah kuliah bagi saya tempat di mana saya bisa mendapatkan ijazah. Oleh karenanya saya pun harus rajin untuk kuliah setiap harinya. Saya tidak akan bolos. Saya semaksimal mungkin jangan sampai saya bolos atau tidak masuk, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ya saya usahakan lah. Kalau hal-hal yang lainnya qadarullah. Yang pertama adalah kuliah di mana tempat saya bisa mendapatkan ijazah. Yang kedua adalah kuliah tempat di mana saya bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk saya bisa membangun sebuah usaha atau bisnis. Oleh karenanya, kalau teman-teman bagian daripada sahabat saya di kampus, teman-teman mungkin tahu bahwa di kampus saya buka usaha yang namanya sol sepatu, jahit sepatu. Nah, kenapa saya coba jahit sepatu gitu? Karena saya punya, menurut saya skill saya di sana, dan juga sol sepatu itu kan murah ya, secara modal gitu. Kita hanya mengandalkan skill. Dan dengan saya bisa sol sepatu itu, saya usaha itu, saya bisa menyampaikan atau memberitahukan kepada orang-orang bahwa saya akan bisa menjadi orang yang bisnismen. Dan dengan usaha itu, saya bisa kemas, saya bisa jalankan, dan mungkin ada saatnya, kesempatannya untuk saya tingkatkan dan untuk saya besarkan ini usaha. Nah, jadi yang kedua adalah kuliah tempat di mana saya bisa membuka bisnis dan usaha untuk saya kembangkan suatu hari nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kuliah bagi saya tempat di mana saya bisa menambah skill saya, menambah value saya, menambah kemampuan saya. Kuliah menurut saya tempat di mana saya bisa mendapatkan skill yang itu saya asah sehingga menjadi tajam, dan dapatlah skill public speaking. Oleh karena saya pun secara pribadi, secara intens, semaksimal mungkin saya harus benar-benar latihan di dalam public speaking. Ada tiga. Yang pertama tadi kuliah tempat di mana saya mendapatkan ijazah, kemudian tentang usaha, yang ketiga adalah skill, yang keempat adalah menurut saya kuliah adalah tempat di mana saya bisa menjalin komunikasi, silaturahim, dan berkenalan serta membangun relasi seluas-luasnya kepada banyak orang. Sehingga apa? Supaya ketika saya bisa kenal lebih banyak orang, saya akan memberitahukan kepada mereka yang saya kenal bahwa saya akan mendapatkan 3 hal ini: ijazah, usaha, dan skill. Dan orang-orang tahu bahwa saya mempunyai 3 hal ini. Dengan saya mengimplementasikan mendapatkan 4 poin ini, saya berharap, saya sangat yakin tidak ada alasan untuk saya menjadi orang yang pengangguran. Begitu teman-teman. Jadi poin utamanya adalah di pembahasan yang mungkin agak kurang jelas ya, tetapi saya pengen menekankan adalah poin utamanya di dalam mendapatkan kesuksesan, kita pun harus berpikir out of the box gitu. Jangan terlalu berpikir secara apa istilahnya, tidak ya terlalu terpacu, terlalu terfokus pada hal-hal yang sering orang katakan. Misalkan kita mendapatkan pekerjaan hanya dengan kita mempunyai ijazah. Jangan terlalu berpikir seperti itu, karena ribuan orang di luar sana mempunyai pemikiran yang sama seperti itu. Ketika kita juga mempunyai pemikiran yang sama seperti itu, sama saja kita bersaing dengan mereka untuk mendapatkan kesempatan, mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Nah, kalau semisal kita mempunyai pikiran lebih daripada orang-orang pada umumnya, kalau orang berpikir bahwa mendapatkan kesuksesan atau mendapatkan pekerjaan kita harus mempunyai yang namanya ijazah. Orang-orang berpikir bahwa untuk mendapatkan pekerjaan kita harus mempunyai ijazah. Nah, kita harus berpikir beda. Pemikiran kita yang harus kita perhatikan adalah cara untuk mendapatkan kesuksesan harus memiliki 4 hal ini. Menurut saya 4 hal ini sangat penting. Bagi orang-orang mungkin yang penting kita punya ijazah, tapi bagi saya harus punya 4 ini. Setidaknya secara naluri, secara analogi,
secara analisis nih, secara istilah gitu. Kalau kita coba bayangkan, kita mempunyai ijazah sama seperti orang pada umumnya. Tetapi coba bayangkan kalau misalkan kita melamar pekerjaan serentak dengan orang-orang yang mempunyai ijazah yang sama seperti kita. Maka kemungkinan kita untuk bisa diterima di perusahaan yang kita lamar itu 50-50 menurut saya. Itu tergantung qadarullahnya aja lagi, tergantung nilainya aja lagi, tergantung orang dalamnya aja lagi gitu. Nah, tetapi kalau misalkan orang lain hanya mempunyai ijazah, sementara kita mempunyai 4 hal ini, mempunyai nilai plus, bukan hanya tentang ijazah, tapi kita punya kemampuan untuk berbisnis, kita punya kemampuan di dalam skillnya, kita punya value di sini, kita punya relasi yang menambah jam terbang kita, yang menambah nilai plus kita, yang menambah pengetahuan kita, maka insya Allah kitalah yang akan diterima oleh perusahaan yang kita lamar. Karena apa? Karena kita punya nilai plus daripada orang-orang yang lain gitu. Nah, oleh karenanya coba kita pahami lagi di dalam mendapatkan kesuksesan itu. Jangan hanya terfokus pada satu cara, tetapi carilah cara sebanyak-banyaknya supaya ketika cara yang pertama tidak bisa terselesaikan, maka cara yang kedua bisa kita pakai. Nah, gitu teman-teman. Jadi poin utamanya adalah untuk mendapatkan kesuksesan, kita harus berpikir secara lebih luas dan berpikir out of the box, berpikir lebih daripada pikiran orang-orang pada umumnya. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa membangkitkan semangat kita, semoga ini bisa memberikan peringatan atau mengingatkan kepada kita bahwa sukses harus kita dapatkan, dan cara mendapatkan kesuksesan adalah dengan cara berpikirlah out of the box, cari nilai plus daripada diri kita, cari value yang kita mahir supaya kita bisa mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Selamat berproses teman-teman. Saya sangat senang bisa sharing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam high value man teman-teman.